Catruk. Jadi adapun aksinya dengan meminta sejumlah pelaku melakukan pengancaman, akan tetapi berujung dengan pemecahan kaca mobil dari korban. Kedua pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, aksi pemalakan terhadap sopir truk di Palembang viral di media sosial. Pelaku yang marah karena tak diberi uang memecahkan kaca mobil menggunakan batu. Rekaman video amatir ini memperlihatkan aksi pemalakan di kawasan Macan Lindungan, Kecamatan Ilir Barat, 1 Palembang dan viral di media sosial. Terlihat pelaku pemalakan menghampiri mobil. Mengetahui sang sopir merekam aksinya, pelaku bersama temannya langsung memecahkan kaca mobil menggunakan batu. Tak puas, pelaku kembali memecahkan kaca menggunakan senjata tajam jenis parang hingga tertinggal di dalam mobil. Usai melancarkan aksinya, pelaku melarikan diri. Akibat kejadian ini, sopir truk mengalami kerugian hingga jutaan rupiah dan melaporkan kejadian ini ke Polsekta Ilir Barat 1 Palembang. Panit Reskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang, Ibda Budianto menyatakan, kejadian bermula saat sopir truk bermuatan buah salak dari Pulau Jawa menuju Medan melintas di Jalan Macan Lindungan saat berhenti di Simpang 4 lampu merah. Pelaku berjumlah 2 orang meminta uang kepada sopir Rp100.000. Terjadi cekcok mulut antara pemalak dan sopir. Sang sopir enggan memberikan uang kepada pemalak. Saat sopir hendak kembali melanjutkan perjalanan, salah satu pelaku kembali menghampiri dan memecahkan kaca mobil. Proses penyelidikannya untuk sekarang identitas pelaku sudah kita kantongi dan masih dalam pengejaran. Untuk pelaku ini belum pernah ditangkap pelaku ini karena sepertinya baru pertama kali dia melakukan kejahatan di Simpang Macan Lindungan. Polisi masih memburu pelaku yang identitasnya sudah dikantongi petugas. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 warga Aceh dan seorang warga Medan terdakwa kurir 16 kg sabu divonis hukuman seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Sebelumnya, ketiga terdakwa dituntut jaksa penuntut umum hukuman mati. Pengadilan Negeri Palembang menggelar sidang kasus narkotika jenis sabu sebanyak 16 kg Selasa kemarin. Sidang dihadirkan ketiga terdakwa warga Aceh dan Medan, Mirza 30 tahun, Armiadi 46 tahun, dan Samsuar 48 tahun. Dari persidangan yang dilakukan secara virtual, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang memvonis ketiga terdakwa dengan hukuman seumur hidup. Ketiganya dinyatakan terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Sebelumnya, ketiga terdakwa dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman mati. Atas vonis ini, ketiga terdakwa menyatakan banding, sementara penasehat bantuan hukum terdakwa menyayangkan putusan hakim yang dinilai terlalu berat karena ketiga terdakwa hanya kurir, sementara bandarnya hingga kini belum tertangkap. Pendapat dan penasihat hukumnya itu terlalu berat ya, karena di sini terdakwa di sini perantara barang tersebut, bukan sebagai pemilik barang tersebut. Sementara pemiliknya gimana? Pemiliknya sampai sekarang ini belum tertangkap. Ketiga terdakwa ditangkap BNN November 2021 di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, saat mengemudikan bus antar kota antar provinsi dari Aceh tujuan Jakarta. Ketika dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti 15 bungkus dengan berat kurang lebih 16 kg yang disimpan di atas atap blower AC Bose. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Bapak gawili anak kandung hingga belasan kali, sesaat lagi tetap di Porkol. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses,
Tonton deh kata Sandi. Kata Sandi hanya Di News. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pemirsa
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Diduga akibat kecanduan nonton video porno, seorang pria di Palembang tega menyetubui paksa anak kandungnya sendiri. Pelaku melakukan aksi bejatnya saat sang istri tertidur pulas. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang meringkus seorang pria yang tega menyetubui anak kandungnya sendiri. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti pakaian korban yang dipakai saat pelaku melancarkan aksinya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui sudah 15 kali memaksa anak kandungnya berhubungan intim sejak awal tahun 2021. Modus yang dilakukan pelaku menunggu sang istri tertidur pulas dan pelaku masuk ke kamar korban jam 2 malam. Saat melancarkan aksinya, pelaku mengancam akan membunuh korban dan ibunya jika berteriak dan menceritakan pada orang lain. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwahyudi menyatakan, kasus ini terungkap setelah korban memberanikan diri bercerita kepada ibunya dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Motif pelaku diduga karena keseringan nonton video porno. Dia datang ke kamar anaknya malam-malam berdua, kebetulan saksi kami juga ada juga anaknya di situ. Yang lain melihat bahwa bapaknya berbuat seperti itu di tengah kakaknya. Kalau istri yang mana, Bang? Istrinya baru mengetahui setelah mungkin anaknya ini cerita. Setelah diceritakan anaknya dan sudah kita periksa ke kesehatan anaknya. Akibat ulahnya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang duda di Muara Enim juga tega menggauli anak kandungnya sendiri. Bahkan perbuatan bejat tersebut telah berlangsung selama 6 bulan lebih. Suwardi, seorang duda ini diamankan Polsek Rambang Lubai, Muara Enim karena melakukan tindak asusila terhadap anaknya sendiri yang masih berusia 12 tahun selama 6 bulan terakhir. Kasus pemerkosaan ini terbongkar saat korban curhat ke temannya tentang kelakuan bejat sang ayah. Cerita tersebut dengar paman korban yang melaporkan kelakuan bejat sang ayah ke Polsek Rambang Lubai. Suwardi mengaku hilaf saat melakukan perzinahan terhadap anaknya karena merasa tergiur usai menonton video dewasa dan memaksa korban untuk berhubungan dalam kamarnya. Suwardi juga mengaku melakukan aksinya sejak tahun 2021 setelah dicerai istrinya. Jangan bilang siapa-siapa, setiap lakukan. Dan jangan bilang siapa-siapa, terus jawabannya anak itu? Diam aja, ya karena takut sama kamu. Nggak pakai sajam, diancam. Kasat Reskrim Polres Muara Enim, AKP Wihdi Andika Dharma, menyatakan dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku selalu mengancam korban saat melancarkan aksinya. Pelaku merupakan seorang duda, tega menggauli anak kandungnya sendiri akibat sering menonton video dewasa. Pelaku telah menggauli anaknya selama 6 bulan lebih. Namun demikian, hasil visum yang akan nantinya kami minta dari pihak yang berwenang tentu saja akan ada hasil yang sesuai bukti, sesuai ahli, apakah betul 10 kali atau lebih. Ya, karena korban itu masih di bawah umur. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Komplotan pencuri motor yang kerap beraksi di Kota Palembang diringkus unit Ranmor Polrestabes Palembang. Dari 5 pelaku, 2 diantaranya pasangan sejoli yang terdesak untuk biaya nikah. Tim unit Ranmor berguyur bae Satuan Reskrim Polrestabes Palembang mengungkap jaringan sindikat pencuri motor yang kerap beraksi di Kota Palembang Selasa kemarin. Ada 5 pelaku yang berhasil ditangkap, 2 diantaranya merupakan sepasang kekasih yang berencana akan menikah. Kelima pelaku yakni Ari Putra, Virgo, Joni Iskandar, Amanda Pratama. 1 pelaku merupakan wanita, Vera Saftilia. Kelimanya warga Lorong Terusan, Kelurahan 5 Ulu, Palembang. Virgo dan Vera berencana akan menikah, sementara hasil curi motor selalu dibagi rata dan digunakan untuk berfoya-foya dan narkoba. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwahyudi menyatakan masih mengembangkan kasus ini. Saat ini sudah ada 15 TKP kejahatan para pelaku. Yang sudah jelas ada 5 TKP yang dilakukan oleh para pelaku ini, dan salah satu pelaku ini memang juga ada sepasang, ada yang perempuan juga. Dia mengambil motor korban
sebagian besar ada di depan Indomaret, Alfamart, kalau nggak salah ada dan tempat-tempat lain. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima pelaku komplotan curanmor di Palembang ini terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kecanduan judi online, pelajar curi motor tetangga. Sesaat lagi tetap di Porko. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Akibat kecanduan game slot, seorang pelajar di Oku nekat mencuri sepeda motor milik tetangganya. Uang hasil penjualan sepeda motor curian digunakan pelaku untuk bermain judi online.
Penangkapan ini dilakukan tim Singa Ogan Satreskrim Polres Oku terhadap HR, seorang pelajar yang terlibat pencurian sepeda motor milik tetangganya sendiri. HR kemudian diamankan saat berada di rumahnya kawasan Talang Jawa, Batu Raja, Senin kemarin. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku yang melancarkan aksinya di siang bolong lantaran kecanduan bermain game slot domino. Pelaku telah menjual sepeda motor hasil curian sebesar 4 juta rupiah. Uang tersebut digunakan pelaku untuk membeli chip domino dan berfoya-foya. Kasat Reskrim Polres Oku, AKP Hilal Adi Imawan menyatakan, pelaku ditangkap berdasarkan laporan korban. Hasil dari penjualan motor yang dicuri ini digunakan tersangka untuk bermain slot. Jadi dari laporan masyarakat bahwa tersangka ini terlihat di salah satu lokasi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sepeda motor curian serta uang sebesar 2 juta rupiah. Meski berstatus pelajar, pelaku tetap akan diproses hukum dan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria, trainer kebugaran tubuh nekat mengakhiri hidupnya dengan terjun dari atas jembatan Ampera, Palembang. Keluarga korban histeris hingga jatuh pingsan saat melihat jenazah korban dievakuasi. Fatriansyah, 34 tahun, trainer kebugaran tubuh ini ditemukan warga mengapung di perairan Sungai Musi dengan kondisi tak bernyawa Senin kemarin. Polisi perairan Polrestabes Palembang yang mendapatkan laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian guna mengevakuasi korban di perairan Sungai Musi. Korban yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke dermaga Pol Airut Polrestabes Palembang dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Selatan. Korban tewas diduga bunuh diri terjun dari jembatan Ampera 2 hari lalu. Sebelum tewas, korban sempat memberikan pesan via WhatsApp kepada orang tuanya untuk mengakhiri hidup dari jembatan Ampera. Pihak keluarga tak kuasa melihat kondisi korban histeris hingga jatuh pingsan. Jadi warga Tanah Mas di daerah kilometer 14. Dugaannya korban ini, Bang? Kompleks Rundam. Dugaannya korban ini, Bang? Apa Bang, sakitkah atau gimana? Nah, jadi kami belum tahu dugaannya. Mungkin dia stres gitu kan. Kalau bunuh diri rata-rata stres gitu. Polisi masih menunggu hasil visum dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk memastikan penyebab kematian korban. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yonuzmir, sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahnas Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih.
tips usaha berani mengambil risiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Indonesia stop kirim TKI ke Malaysia. Penumpang kereta api wajib vaksin lengkap. Kejuaraan basket kelompok umur digelar di Palembang. Halo, apa kabar pemirsa? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik akan kami sajikan ke hadapan Anda bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik ke Malaysia. Pasalnya negara jiran tidak mengikuti kesepakatan untuk menerapkan sistem satu kanal atau one channel system pada 1 April 2022 lalu. Naik bus berangkat dari terminal Lebak Bulus. Pekerjaan yang saya ingin tantang. Pemerintah menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Malaysia. Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah menyebutkan kedua negara telah menandatangani MOU tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia pada 1 April 2022. Dalam penutupan Kongres ke-16 Fatayat Nahdlatul Ulama di Jakabaring Sport City Palembang, Menaker Ida Fauziah menyampaikan kesepakatan MOU kepada negara dilakukan penempatan melalui sistem satu kanal atau one channel system sebagai satu-satunya cara menempatkan PMI sektor domestik ke Malaysia. Perwakilan Indonesia di Malaysia menemukan bukti bahwa negeri jiran masih menerapkan sistem di luar sistem yang telah disepakati bersama kedua negara, yaitu sistem made online yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigrasi Malaysia. Bahwa proses penempatan itu dengan menggunakan banjanan sistem. Jadi kita sedang memperbarui sistem itu. Kalau Indonesia siap, kita tinggal tunggu sistem itu dibangun oleh Malaysia. Sepanjang sistem itu belum penggunaan penempatan dengan model banjanan sistem ini belum dilakukan, maka tidak bisa dilakukan. Kita masing-masing negara sedang memperbaiki kedua sistemnya. Menurut Menaker, MOU tersebut merupakan bentuk iktikat baik kedua negara untuk melindungi PMI sektor domestik yang bekerja di Malaysia. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, di tengah penghentian pengiriman TKI ke Malaysia, Kemenaker RI justru mengirim sebanyak 156 orang tenaga kesehatan Indonesia ke fasilitas kesehatan pemerintah Arab Saudi. Pengiriman nakes tersebut merupakan hasil kerjasama Kementerian Kesehatan Arab Saudi dengan Binawan Group. Naik bus berangkat dari terminal Lebak Bulus. Yang saya ingin tantang. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik ke Malaysia. Pasalnya negara jiran tersebut tidak mengikuti kesepakatan dalam MOU untuk menerapkan sistem satu kanal atau one channel system. Dalam agenda penutupan Kongres ke-16 Fatayat Nahdlatul Ulama di Palembang, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah menyebutkan, baru-baru ini Indonesia mengirimkan sebanyak 156 orang tenaga kesehatan Indonesia ke fasilitas kesehatan pemerintah Arab Saudi di Provinsi Al-Qashim. Pengiriman tenaga kesehatan tersebut merupakan hasil kerjasama Kementerian Kesehatan Arab Saudi dan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia yang difasilitasi lembaga yang mengelola pendidikan, pelatihan, dan penempatan tenaga kesehatan ke luar negeri Binawan Group.
Tenaga skill Indonesia sangat diminati negara Arab, pasalnya kemampuan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki tenaga kesehatan Indonesia tidak dimiliki negara-negara lainnya. Sebenarnya harusnya One-Channel System ini atau SPSK ini berjalan tahun 2020. Tapi karena pandemi COVID-19 tidak bisa dilakukan. Sehingga kita tidak bisa dilakukan dan MOU-nya habis. MOU berlaku selama 2 tahun sebagai pilot project. Nah, sekarang kita sedang memperbarui MOU. Proses pembahasannya sudah hampir selesai. Kalau sudah selesai akan ada signing antara saya dan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia. Dalam penutupan Kongres ke-16 Fatayat Nahdlatul Ulama, Ida Fauziah mengharapkan peranan pengurus Fatayat NU agar meningkatkan kompeten dan membesarkan kader-kader perempuan yang menjadi tumpuan organisasi perempuan di Indonesia. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hadirnya Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dalam Kongres ke-16 Fatayat NU di Palembang dinilai pengamat politik Bagindo Togor sebagai langkah strategis. Kedudukan organisasi Nahdlatul Ulama berpengaruh besar sebagai penentu kemenangan Pesta Demokrasi Pilpres 2024 mendatang. Pemerhati politik Bagindo Togar melihat strategi politik yang cerdas dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan menghadiri Kongres ke-16 Fatayat Nahdlatul Ulama di Palembang. Prabowo pun didoakan sebagai Presiden 2024 oleh ratusan peserta Kongres. Bagindo Togar menilai peran Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat keagamaan terbesar di Indonesia berpengaruh terhadap elektoral kemenangan calon presiden pada kontestasi Pesta Demokrasi Pilpres 2024 mendatang. Hadirnya Menham Prabowo Subianto dalam kongres tersebut disebutkan sebuah kejutan besar bagi masyarakat. Prabowo Subianto membangun inflisip secara kultural dan emosional terhadap Badan Otonom Kewanitaan di bawah pengurus besar Nahdlatul Ulama itu. Pasti kalau ada dikatakan kepentingan khusus dan ada bahwa di sana ada tujuan-tujuan tertentu dalam konteks politik itu pasti. Dan ingat, saya berulang kali sampaikan bahwa NU itu bukan partai politik, organisasi masyarakat berbasis keagamaan, tapi pengaruhnya sangat luar biasa dan sangat signifikan sebagai penentu kemenangan siapa menjadi calon presiden. NU satu-satunya boleh dikatakan, saya maaf agak berlebihan, bahwa NU lah yang menentukan siapa menjadi paslon presiden pemenang di tahun 2024 nanti. Bagindo Togar juga menyebutkan tidak heran jika saat ini Nahdlatul Ulama menjadi magnet bagi tokoh-tokoh politik nasional untuk menarik simpatik untuk mendapatkan dukungan guna memenangkan Pesta Demokrasi Pilpres 2024 mendatang. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Penumpang kereta api wajib vaksin lengkap. Saksikan beritanya sesaat lagi. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan
Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda kembali di iNews Sumsel. Pemirsa, pemerintah kembali mengeluarkan aturan baru bagi perjalanan darat yang akan diberlakukan mulai 17 Juli 2022 mendatang, yakni untuk penumpang wajib vaksin booster menjadi syarat utama perjalanan dengan menggunakan moda transportasi jalur kereta api. Untuk menekan kembali penyebaran virus COVID-19, pemerintah kembali mengeluarkan aturan baru bagi perjalanan darat yang diberlakukan sejak 17 Juli 2022 mendatang. Menyikapi hal tersebut, PT KAI Drive 3 Palembang mewajibkan calon penumpang yang belum mendapatkan vaksin booster untuk menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Namun bagi penumpang yang belum divaksin, dosis 1, 2, 3 dengan alasan medis harus menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dan dengan hasil negatif tes PCR. Sementara anak usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil rapid antigen. Jadi dari aturan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 72 ini, bagi calon penumpang yang telah melakukan vaksin booster tidak diwajibkan menunjukkan hasil screening tes COVID-19. Namun kalau yang baru melakukan vaksin 2 kali, wajib menunjukkan hasil rapid test antigen ataupun PCR yang 3 kali 24 jam. Kemudian yang baru satu kali melakukan vaksin, wajib menunjukkan hasil tes PCR. Kemudian bagi anak yang usia di bawah 6 tahun, tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil vaksin, kemudian maupun hasil tes COVID-19, tapi wajib didampingi oleh keluarga ataupun orang tua. Penumpang tetap diwajibkan menggunakan masker selama dalam perjalanan kereta api. KAI juga menyediakan layanan tes antigen di 2 stasiun, yakni Stasiun Kertapati dan Lubuk Linggau dengan tarif Rp35.000. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari Kamis pagi menjadi hari perdana siswa SMP dan sekolah dasar di Kabupaten Oku masuk sekolah. Dalam 3 hari ke depan, siswa baru akan menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Tahun ajaran baru di Kabupaten Oku telah dimulai Kamis pekan kemarin. Di hari perdana masuk sekolah untuk siswa SMP dan sekolah dasar ini dimulai dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oku, Alfarizi, meninjau langsung proses MPLS di sejumlah sekolah di Oku. Pada kesempatan tersebut, Alfarizi mengingatkan setiap sekolah yang menggelar MPLS untuk tidak melakukan perpeloncoan seperti yang terjadi di daerah lain. Setiap sekolah diarahkan menggelar MPLS dengan tujuan untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada siswa baru. Selama MPLS, siswa juga diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kami berharap kepada seluruh siswa, terutama kepada Dewan Guru, agar dapat melaksanakan MPLS dengan baik. Tidak ada lagi perpeloncoan sebagaimana yang sering terjadi di daerah-daerah lain. Alhamdulillah di Oku ini
MPLS berjalan sesuai dengan kita harapkan. Saya sudah dapat informasi di beberapa sekolah dan beberapa staf saya, staf Dinas Pendidikan juga hadir di sekolah-sekolah di luar Kota Batu Raja. Dari penjelasan Bapak Kepala Dinas bahwa kita memperkenalkan lingkungan sekolah baik fisik maupun fisiknya, fisiknya gedungnya, kemudian fisiknya personal yang ada di situ yang tadi kami sudah sampaikan kepada peserta didik kami yang di SPDG 1 tadi. Samping itu ada materi tentang tata krama siswa, tentang baris berbaris. Usai masa pengenalan lingkungan sekolah, sekolah akan mulai aktif pada Senin. Seluruh siswa akan masuk belajar seperti biasanya. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, layanan tatap muka pengunjung lapas kelas 2B Kayu Agung Kabupaten Oki segera dibuka. Namun hanya keluarga inti yang diperbolehkan membesuk dengan waktu tatap muka hanya 10 hingga 15 menit. Layanan tatap muka bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas 2B Kayu Agung Kabupaten Oki segera dibuka sesuai instruksi Kemenkumham. Adapun syarat dan ketentuan layanan tatap muka tersebut diantaranya pengunjung harus men-scan barcode Peduli Lindungi guna memastikan jika pengunjung sudah vaksinasi booster. Kemudian pengunjung yang diperbolehkan hanya keluarga inti saja, yakni orang tua, anak, dan istri. Selain itu, waktu layanan tatap muka yang diberikan hanya 10 hingga 15 menit saja. Jika syarat dan ketentuan tersebut tidak terpenuhi oleh pengunjung, maka layanan tatap muka langsung dihentikan. Saat ini Lapas Kelas 2B Kayu Agung sedang mempersiapkan sarana dan prasarana untuk layanan tatap muka tersebut. Setiap pengunjung yang datang itu harus men-scan barcode Peduli Lindungi yang bisa dibuktikan apakah mereka sudah melalui tahapan vaksin booster 3, itu yang pertama. Yang kedua, pengunjung hanya diberikan waktu hanya selama 10 menit untuk tahap percobaan ini. Bagi pengunjung dan semua pihak diminta untuk mendukung penuh layanan tatap muka lapas agar berjalan dan terlaksana dengan baik sesuai harapan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kejuaraan basket kelompok umur digelar di Palembang. Kami akan kembali sesaat lagi. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi!
Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, TNI Kodim 0402 Oki peduli ketahanan pangan dengan menggalakkan penanaman jagung. Penanaman ini diharapkan dapat menopang ekonomi di tengah pandemi. Tidak ingin ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini semakin buruk dan menurun, TNI Kodim 0402 Oki mengajak masyarakat menggalakkan penanaman jagung di lahan seluas 600 hektar agar ekonomi tetap bisa ditopang. Launching penanaman jagung dilakukan di Desa Pagardewa, Kecamatan Mesuji sebagai penyeimbang pasokan tanaman padi di Kabupaten Oki agar ketahanan pangan terlaksana. Dandim 0402 Oki OI, Letkol Infantri Hendra Saputra berharap di tengah pandemi ini ekonomi masyarakat tetap bertahan dan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Bersama Dinas Pertanian secara berkelanjutan akan mengembangkan program penanaman jagung sehingga ekonomi tetap stabil, meningkat dan makmur. Lahan yang akan kami tanam totalnya ada sekitar 600 hektar. Baik itu di Desa Pagardewa ada 200 hektar, kemudian 400 hektar ada di Desa Sungai Tepuk. Namun pada tahap pertama ini kami akan lakukan penanaman terlebih dahulu sebagai percontohan pertama, yaitu lebih kurang sekitar 5 hektar. Kemudian akan kami lanjutkan secara bertahap dan berkelanjutan nantinya secara kontinu. Kami menyampaikan pertanyaan pertama adalah ucapan terima kasih kepada pihak TNI yang selama ini tetap konsisten kerjasama yang baik untuk meningkatkan tanaman ke depan supaya ini kita lanjutkan baik dari Kodim sampai ke tingkat desa Babinsa dan lain-lain pun ikut serta bersama-sama untuk menanam jagung. Masyarakat diminta untuk mendukung ketahanan pangan agar ekonomi terus berjalan normal di tengah krisis global. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, meski olahraga basket termasuk olahraga favorit di Palembang, namun pembinaannya belum maksimal. Untuk itu, Akademi Duta Jaya di Kemang Manis Bukit Besar Palembang menggelar kejuaraan mulai 18 Juli hingga 22 Juli 2022 secara mandiri. Sebanyak 5 tim putra dan 5 tim putri ambil bagian dalam kejuaraan kelompok umur di Gor Duta Jaya Jalan Kemang Manis, Bukit Besar, Palembang. Kejuaraan ini menggunakan kompetisi penuh, penentuan juara dilakukan dengan mengumpulkan poin kemenangan setiap pertandingan. Madonna, Ketua Pelaksana, mengatakan 5 klub basket di Palembang mengirimkan tim putra dan tim putri dengan tuan rumah Akademi Duta Jaya Palembang. Kompetisi sengaja dilakukan dengan kompetisi penuh untuk memberikan pengalaman bermain bagi pebasket muda, mengingat minimnya kompetisi dari perbasi setempat. Hal senada diungkapkan pelatih sahabat Canton, Fuad. Menurutnya untuk membentuk pemain Sumsel yang siap pakai diperlukan keaktifan semua pihak termasuk perbasi Sumsel. Kalau ini kejuaraan KU 14 se-Kota Palembang. Kelompok umur ya? Iya, kelompok umur 14 tahun. Ini sistemnya apa? Sistemnya kompetisi penuh, jadi ketemu semua, nggak ada final, kita nentunya dari selisih. Poin ya? Ya, selisih poin. Baik, ya untuk bidang pemain muda, pemula kelompok umur 14 tahun sangat didukung, harus kayak gitu. Jadi tiap tahun kalau bisa 2 kali 3 kali dalam setahun ada kegiatan seperti ini. Kemarin bawa apa? Bawa sahabat kanton. Selain kejuaraan sekota Palembang, para klub mendambakan kompetisi di level provinsi bahkan nasional. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Catherine Ambarini dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Selamat malam pemirsa.